Baik, Shalom, selamat malam Pak Suhendra dan rekan-rekan Angkatan 9. Kami dari kelompok 1 dalam tugas presentasi mata kuliah Dogmatika 2, yaitu dalam hasil analisis kami dari buku Doktrin Kristen, yaitu Perspektif Pentakosta, karya tulis Franz L. Arinton, tentang penciptaan dan relevansinya dengan Imago Dei. Analisis ini kami buat judul yaitu Imago Dei, Puncak Teologi Penciptaan. Baik, saya akan share PPT-nya. Ya, ini dia. Saya ulang kembali dengan judul Imago Dei, Puncak Teologi Penciptaan. Nah, presentasi ini disajikan oleh saya sendiri, Regen Junior Manalu, bersama rekan saya, Lilis Marbun. Nah, di bagian pertama ada pendahuluan. Di sana kami buat bahwa dalam buku Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta mengawali doktrin penciptaan, bahwa Arinton menegaskan bahwa kebenaran mengenai Allah sebagai pencipta tidak didasarkan pada spekulasi intelektual manusia, melainkan pada wahyu mandiri Allah. Hal ini merupakan sebuah aksioma atau sebuah kebenaran yang sudah jelas dengan sendirinya bagi orang percaya, tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang pertama. Dalam dogmatika penciptaan, seringkali dipandang hanya sebagai awal mula sebuah materi. Namun dalam analisa ini menjelaskan bahwa penciptaan adalah sebuah tindakan kasih Allah yang bebas, di mana Allah ingin berbagi kemuliaannya dengan makhluk yang mampu merespon kehadirannya, yaitu puncaknya pada manusia. Alam semesta diciptakan sebagai rumah, di mana manusia akan menjalankan peranannya sebagai mitra Allah. Ini dibuktikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya terlebih dahulu, baru kemudian menciptakan manusia. Nah, bagian selanjutnya, bagian kedua adalah pemahaman Imago Dei. Imago Dei berasal dari bahasa Latin, yaitu kata imago, artinya gambar, dan Dei artinya Allah. Jadi Imago Dei adalah gambar Allah. Nah, hal ini bisa kita lihat dalam 3 perspektif. Yang pertama adalah dalam perspektif Perjanjian Lama, dipahami melalui 2 kata Ibrani, yaitu Tselem, gambar, atau demut, yaitu rupa, dan Elohim adalah Allah. Dalam teori penciptaan, Allah diposisikan sebagai pencipta atau creator, menjadi asal mula dari segala sesuatu, di mana menciptakan langit, bumi, beserta isinya, sebelum menciptakan manusia. Allah merupakan sumber dari segala sesuatu yang Ia ciptakan. Dan Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah, bukan dengan perkataan atau berfirman, namun dengan sebuah materi, yaitu dari debu tanah, serta memberikan napas kehidupan, sehingga demikianlah manusia menjadi makhluk hidup. Ini tertulis dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dan akhirnya ini menunjukkan bahwa berarti manusia memiliki kesamaan dengan Allah dalam beberapa hal. Seperti yang pertama, kemampuan untuk berpikir, berelasi, dan membuat keputusan. Manusia dianugerahi akal budi dan kehendak bebas, seperti Allah. Yang kedua, kemampuan untuk memerintah dan mengurus ciptaan lain. Hal ini, maksud kami, Allah memberikan manusia wewenang untuk mengelola dan merawat dunia. Ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat ke-28. Dan yang ketiga adalah sifat-sifat Allah yang dimiliki manusia, seperti kasih, keadilan, dan kebijaksanaan, meskipun dalam derajat yang terbatas. Nah, selanjutnya adalah dalam perspektif Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru, kata yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah eikon, artinya gambar, rupa, atau cerminan, dan theo, bentuk dari posesif dari theos, yang artinya Tuhan atau Allah. Dalam Perjanjian Baru, gambar dan rupa Allah ini mengacu kepada pribadi Yesus Kristus. Dalam beberapa tulisan Paulus, Kristus dijelaskan sebagai gambar Allah yang abadi,
Perjanjian Baru menegaskan bahwa Kristus adalah wujud nyata sesungguhnya dari Allah. Ini bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat keempat, Kolose 1 ayat 15, dan Ibrani 1 ayat ketiga. Dan pemulihan manusia melalui iman kepada Kristus, gambar Allah yang telah rusak dalam diri manusia dapat dipulihkan kembali sesuai dengan rupa Kristus. Dan yang ketiga adalah menurut perspektif para ahli teolog. Para teolog setuju bahwa imago Dei bukan kemiripan fisik, melainkan kemiripan moral, intelektual, dan relasional seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama adalah John Calvin mengatakan gambar Allah utamanya terletak pada jiwa, namun terpancar juga ke seluruh bagian tubuh manusia lainnya, meskipun dalam derajat yang berbeda. Yang kedua adalah Irenaeus dan Tertullianus, membedakan antara gambar sebagai aspek fisik dan rupa sebagai aspek spiritual. Rupa inilah hilang, maksudnya rupa ini hilang karena dosa, tetapi dipulihkan oleh Kristus. Yang ketiga adalah Thomas Aquinas, menitik beratkan hakikat gambar Allah pada akal budi manusia. Kemampuan intelektual ini rusak karena dosa dan hanya bisa dipulihkan melalui penebusan Kristus. Yang keempat adalah William, menekankan bahwa bentuk luar atau fisik manusia juga turut mengambil bagian dalam mencerminkan Allah sebagai bukti kesempurnaan ciptaan Tuhan. Nah, bagian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Lilis. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian ketiga. Allah menciptakan untuk kemuliaannya dan kepentingan kita. Meski Allah menciptakan segalanya secara bebas dan tanpa tekanan, buku Arrington menjelaskan bahwa ada tujuan ganda di balik penciptaan tersebut. Pertama-tama, tujuan tersebut adalah demikian kemuliaan Allah sendiri atau theosentris sebagaimana dinyatakan dalam Wahyu 4 ayat 11. Namun secara persamaan, penciptaan juga merupakan ekspresi kasih Allah demi kepentingan makhluknya atau antroposentris. Seluruh alam semesta bergantung sepenuhnya kepada Allah untuk keberadaannya dan kelangsungannya. Ia menciptakan dunia ini bukan karena kebutuhan atau karena ia merasa kesepian, tetapi untuk menyatakan kemuliaannya dan agar ciptaannya dapat menikmati kebaikannya. Dan selanjutnya, kedua, manusia adalah puncak secara desain karena hanya manusia yang diciptakan melalui keputusan khusus Allah dan pemberian napas hidup secara langsung, memberikan tanggung jawab dan mandat di mana status sebagai gambar Allah untuk mengusahakan, mengelola, dan diberikan martabat eksklusif yang tidak dimiliki ciptaan lain, mengelola dunia dengan hikmat ilahi. Dan selanjutnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa imago Dei adalah kunci untuk memahami alasan dibalik penciptaan. Tanpa manusia sebagai gambar Allah, penciptaan tidak memiliki subjek yang tidak memuliakan pencipta secara sadar. Arrington mengingatkan kita bahwa meskipun gambar ini rusak karena dosa, tujuan asli penciptaan dipulihkan dalam Kristus. Manusia tetaplah mahkota penciptaan yang dipanggil untuk membawa keteraturan di tengah dunia ciptaan. Selanjutnya, bagian yang keempat, referensi fungsional dan mandat budaya. Sebagai puncak penciptaan, manusia diberikan mandat budaya, artinya mandat yang diturunkan, diajarkan menjadi sebuah kebiasaan. Itu tertulis Kejadian 1 ayat 28, sebagaimana yang dikatakan oleh Arrington dalam bukunya, menekankan bahwa status imago Dei tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab. Jika manusia adalah gambar Allah, maka
Cara manusia memerintah bumi harus mencerminkan cara Allah memerintah semesta dengan hikmat, kasih, dan pemeliharaan atau providence. Disinilah letak hubungan organik antara penciptaan dan imago Dei. Alam dan semesta membutuhkan pengelola dan manusia diciptakan dengan kapasitas ilahi untuk tugas tersebut. Next, selanjutnya. Bagian yang kelima, kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa imago Dei, puncak teologi ciptaan, bukan sekedar semboyan, melainkan hakikat dogmatis yang menyatukan seluruh narasi penciptaan. Pertama, manusia adalah puncak secara urutan dan tujuan, di mana seluruh alam semesta diciptakan sebagai rumah yang dipersiapkan Allah sebelum menghadirkan manusia sebagai mitranya. Next. Ini adalah daftar pustaka dan buku referensi presentasi kami. Sekianlah presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Shalom.